Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah iman yang mendapat jawaban dari Tuhan. Diambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya hanya firman-Mu yang hamba sampaikan. Urapi kami semua, supaya mereka mengerti maksud dan tujuan firman Tuhan ini. Terlebih Tuhan dapat diterapkan dalam hidup masing-masing. Terpuji engkau Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, Markus pasal 11 ayat 24 yang berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Kelihatannya jawaban doa itu sangat mudah. Kelihatannya apa yang kita inginkan hanya dengan iman saja semuanya akan terkabul. Itu benar, tidak salah, karena itu adalah firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya iman membutuhkan perjuangan. Iman membutuhkan terobosan-terobosan yang luar biasa. Mengapa? Karena iblis selalu mencari celah-celah untuk menggagalkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu sebabnya seringkali banyak tantangan, banyak kesulitan yang kita hadapi ketika kita menunggu jawaban dari Tuhan. Karena itu dibutuhkan sikap yang baik, dibutuhkan tindakan yang baik untuk mewujudkan apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, dan apa yang kita imani. Yang pertama adalah siap menerobos setiap rintangan. Ayat 21 sampai dengan 23. Perempuan Kanaan tersebut yang disebutkan dalam nas ini sudah mendengar tentang Yesus. Ia mendengar bahwa Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Ia sudah mengetahui bahkan orang mati pun bisa dihidupkan. Karena itu dia percaya satu-satunya solusi bagi persoalan dia, di mana anaknya kerasukan setan, adalah Yesus. Tetapi bagaimana caranya? Anaknya kerasukan setan dan tidak mungkin dibawa kepada Tuhan Yesus. Karena itu dia mengambil keputusan. Dia langsung datang kepada Tuhan Yesus dan minta kepada Yesus menolong anaknya untuk disembuhkan. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, Yesus tidak memperdulikannya. Yesus diam saja, seakan-akan Tuhan Yesus tidur dan buta akan kebutuhan wanita ini. Belum lagi murid-murid Tuhan Yesus melarang dia datang karena dia berteriak-teriak, sehingga mengganggu keadaan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita mengalami hal yang sama. Kita mengimani Yesus bisa menolong kita dan kita berdoa, tapi seakan-akan Yesus tidak peduli dengan masalah kita, seakan-akan tuli. Belum lagi kadang-kadang orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, mungkin bukan mendukung kita, malah melemahkan iman kita. Sama seperti perempuan Kanaan ini. Apakah wanita ini mundur? Apakah wanita ini
menyurutkan langkahnya? Tidak. Bahkan ia siap untuk tantangan dan rintangan berikutnya. Dia datang kepada Tuhan Yesus, bersujud dan menyembahnya dan mohon pertolongan agar anaknya disembuhkan. Tapi Yesus bukannya menolong, bahkan berkata, "Aku tidak datang kepada orang lain. Aku datang kepada orang Israel." Artinya orang-orang pilihan Tuhan, bukan kepada perempuan Kanaan, orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan yang lebih berat lagi, Yesus berkata, tidak layak seorang tuan memberi makan kepada anjing. Yesus seakan-akan menyamakan orang Kanaan, perempuan Kanaan ini seperti anjing. Apakah dia tersinggung? Tidak. Apakah dia marah? Tidak. Ia terus memohon kepada Tuhan Yesus. Ia mengharapkan belas kasihan Tuhan Yesus. Bahkan berkata, "Benar Tuhan." Tetapi seekor anjing juga makan dari remah-remah tuannya. Dengan demikian dia mengakui dia seperti anjing di hadapan Tuhan Yesus yang hanya mengharapkan belas kasihannya. Bapak Ibu dan Saudara, apakah kita juga dalam hidup kita sebagai orang beriman yang terus meminta dan meminta kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan pasrah? Inilah yang kedua yang dilakukan wanita ini. Ia merendahkan diri, pasrah, hanya bersandar kepada kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melihat keteguhan wanita ini, melihat perjuangan wanita ini begitu gigih meminta agar anaknya disembuhkan, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan dia berkata, "Besar imanmu, hai ibu. Jadilah seperti engkau kehendaki." Ini hal yang ketiga. Oke, kalau kita, dua-dua kita ingin terjawab, iman kita ingin memperoleh jawaban, maka yang pertama harus kita lakukan, siap menerobos segala rintangan. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pasrah dan merendahkan diri dan hanya berharap kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi yang ketiga, siap menunggu jawaban dari Tuhan. Seperti sudah saya katakan tadi, melihat kegigihan wanita ini, Yesus akhirnya mengabulkan permintaannya. Anaknya disembuhkan. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pelajari melalui firman Tuhan ini? Apa yang harus kita terapkan di dalam hidup kita sebagai orang beriman? Yang pertama adalah jangan pernah mundur. Ingat sekali lagi, yang pertama, jangan pernah mundur atau putus asa ketika doa-doa kita, ketika pengharapan kita seakan-akan terbentur tembok yang tebal. Maju terus, karena pasti ada jalan keluar. Yang kedua, siap merendahkan diri dan hanya bersandar kepada kemurahan Tuhan. Yang ketiga, jangan berfokus kepada kesulitan. Fokuslah kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berfokus kepada kesulitan, maka kita bisa saja kita putus asa. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan Yesus Kristus, fokus akan menolong, Yesus akan menolong kita menyelesaikan setiap masalah. Ada satu contoh yang ingin kita pelajari. George Muller yang berasal dari Inggris,
adalah tokoh doa dan tokoh iman, di mana mendirikan banyak panti-panti asuhan di Inggris, dimulai dari Bristol, dengan modal hanya doa dan iman. Tapi akhirnya dia ratusan panti asuhan didirikan, bahkan sampai keluar Inggris. Suatu hari Muller diundang ke Quebec untuk berkhotbah. Lalu Muller naik kapal, tapi di dalam perjalanan dia melihat kapal mulai melambatkan jalannya, karena dia takut terlambat. Lalu dia mendatangi kapten kapal. Kapten, saya Sabtu sore akan ada acara diundang pembicara. Karena itu paling lambat Sabtu siang kita sudah sampai. Ini kapal kok melambat? Lalu kapal berkata, apakah Tuhan tidak melihat kabut tebal di depan kita? Kita susah menembusnya. Kemungkinan kita tidak akan sampai hari Sabtu. Mungkin hari Minggu. Tetapi Muller berkata, aku tidak pernah memandang kepada kabut yang tebal. Tapi aku memandang Tuhan Yesus yang menolong saya. Sudah 57 tahun saya melayani dan menyembah Tuhan saya. Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Karena itu, mari kita masuk ke ruangan peta dan mulai berdoa. Lalu mereka masuk ke ruangan dan meletakkan peta di atas meja. Lalu mulai mengajak berdoa. Tapi kapten kapal tidak bersedia. Ada dia merasa usaha Muller adalah sia-sia. Tapi Muller berdoa dengan tekun meskipun sederhana. Setelah berkata amin, lalu dia berkata, sekarang bangkitlah kapten, dan dia keluar. Kabut sudah hilang. Dengan bingung dan dengan sinis, kapten berkata, tidak mungkin. Tapi ketika mereka keluar dari ruangan, betul-betul kabut sudah diangkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara menghadapi masalah, janganlah memandang kepada rintangan, jangan memandang kepada halangan, memandanglah kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana dikatakan 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Yaitu, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kemudian dalam 2 Korintus 5:7 dikatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebagai orang beriman, kita hidup karena percaya pada Tuhan. Kalau kita memandang kepada dunia ini, kita akan takut. Sama seperti Petrus, kita memandang gelombang laut, dia mulai takut. Karena itu, jikalau kita ingin dua-dua kita terjauh, ketika kita ingin apa yang kita imani terjauh, mari kita siap menerobos segala rintangan. Mari kita siap merendahkan diri dan hanya bersandar kepada kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita siap menerima pertolongan Tuhan berkatnya. Sama seperti wanita Kanaan ini. Anaknya disembuhkan dari kerasukan setan. Tapi juga dia dipuji. Imam besar, hai ibu. Pujian yang luar biasa. Ketika kita dipuji atasan, kita sudah senang. Apalagi dipuji Tuhan. Dan inilah yang dialami wanita yang gigih ini. Demikian juga di dalam hidup kita. Jangan pernah mundur. Jangan pernah menyerah. Tetaplah bersandar. Tetaplah berharap. Tetaplah berjuang. Dan nantikan jawaban dua-dua. Nantikan jawaban iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Karena Engkau sudah mengingatkan kami melalui firman, melalui peristiwa wanita Kanaan yang digabungkan dua-duanya. Ajar kami supaya kami juga berjuang terus dan tidak takut kepada rintangan dan halangan. Kami hanya bersandar kepada kemurahan-Mu dan kami percaya Tuhan menolong kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau buat segala kebaikan. Terpujilah Engkau Allah yang begitu peduli kepada kami. Allah yang mendukung kami dalam setiap persoalan hidup kami. Khususnya di tengah-tengah situasi seperti dunia dengan adanya COVID-19. Juga di Indonesia, bahkan di Batam ini yang kembali muncul orang-orang yang terkena. Mungkin kami agak kecut, mungkin kami takut. Tetapi mari kami tetap bersandar kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Kami juga akan mengakhiri ibadah ini dan akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menyertai ketika kami beribadah pada pagi rumah masing-masing. Engkau juga akan terus memimpin kami untuk selamanya, ya Tuhan Yesus. Memimpin kami dalam hidup sehari-hari. Tuhan, terima kasih karena Tuhan beri kesempatan bagi kami beribadah bersama di rumah dengan keluarga kami, dan kami percaya Engkau hadir. Engkau akan berkati kami sepanjang minggu ini dengan berkat melimpah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, sebelum kudus menyertai kami semua sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.